makan hati, berulam jantung. Ini adalah suatu peribahasa dalam bahasa Indonesia yang berarti sangat sedih, sangat menderita oleh karena perbuatan orang-orang yang menyakitkan hati. Baik secara fisik, secara psikologis, kejiwaan, teror, dan lain sebagainya. Secara harfiah, makan hati saja sudah merupakan sesuatu penderitaan. Dia tahan, sabar. Berulam jantung, wah, ini penegasan atau ini adalah suatu gaya bahasa hiperbola untuk membuat penderitaan makan hati berulam jantung. Artinya itu menunjukkan penderitaan yang lebih mendalam, bahkan penderitaan yang terus menerus, saudaraku. Jadi makan hati saja sudah susah, apalagi berulam jantung. Jadi ketika seseorang mengatakan makan hati berulam jantung, ini menunjukkan bahwa mereka sedang mengalami kesedihan yang mendalam. Sedang mengalami kesusahan, kesedihan, penderitaan yang berkepanjangan akibat perbuatan atau ulah orang-orang yang tidak senang. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Apakah orang Kristen mengalami hal itu? Semua pada umumnya, bukan hanya orang Kristen. Orang yang tidak Kristen, orang yang Kristen pun bisa mengalami. Tetapi secara khusus ini untuk saudara dan saya, orang-orang Kristen, bagaimana kita mengelola itu semua? Ya, prihatin, sakit memang. Apalagi kalau dianiaya, apalagi kalau kita dibenci, tidak disukai, diteror, dan lain sebagainya. Satu contoh misalnya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya namanya lah kita sebut Muhammad KC, yang sedang menjalani penjara sampai 10 tahun hukumannya. Dia mengungkapkan suatu fakta, mengungkapkan satu kebenaran. Tetapi kebenaran tidak berpihak kepadanya. Karena di dunia ini ada banyak orang gelap, orang buta, orang yang anti kebenaran. Saudaraku, sebagai orang Kristen, orang yang percaya, dia siap memikul salib. Dia dapat dikatakan makan hati berulam jantung. Rasul Paulus misalnya, ketika dia sudah menjadi seorang guru Injil, teolog, dia memberitakan Injil kemana-mana, dianiaya oleh orang-orang sebangsanya yang dulu agamanya Yahudi. Dia sendiri pun dulu agama Yahudi, tapi dia mengalami berbagai penganiayaan, dicambuk, dipukul, dibuang, bahkan sudah dianggap mati. Dia merasa sakit sekali badannya, jiwanya. Tetapi Rasul Paulus juga berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, kesusahan, penderitaan, aniaya, kelaparan, dan lain sebagainya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Salam sejahtera, selamat pagi, salam, sehat semua. Sehat. Yang sedang sakit dalam nama Yesus, semoga cepat sehat, cepat sembuh. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Itulah kata-kata berkat hari ini. Haleluya.